yang kita khawatirkan ada keterlibatan, Mhm. gitu kan, dari Kementerian Perdagangan sendiri dalam kasus ini, ada kekhawatiran itu. Oke, Harusnya kejaksaan dalam hal ini kan, mhm. membuktikan, oh benar terlibat atau tidak terlibat, panggil dulu dong. Oke. Kalau kita belajar dari kasus Pertamina kan Mhm terlibat mhm itu mhm mhm. pejabat-pejabat Pertaminanya, Mhm. gitu. Surya Fandiantara, Siap. jumpa lagi, Bung Surya, kita bicara lagi di siasat ekonomi. Ini isunya sangat menarik Kak Sur, Mhm. minyak goreng Kak Sur. Hajat hidup emak-emak banyak ini. Hajat hidup emak-emak banyak, hajat hidup yang kemudian menentukan nilai inflasi kita, Iya, ya kan? iya betul. Hajat hidup yang kemudian dipengaruhi oleh harga minyak, Heeh. oleh CPO, bener? Iya, harga minyak dunia. Harga minyak dunia dipengaruhi juga ya, Oh iya dong, harga sawit itu ya. iya dong. Menarik Iya, Sur, ini kasus sudah lama. betul. Udah Bukan memakan bukan sudah lama, sudah memakan banyak korban iya, ini urusan udah minyak memakan ini. korban. Sampai pemerintah bikin satgas pangan yang ngurusin itu kan, Iya, di kepolisian ya. di kepolisian, Mhm, ada lagi badan pangan juga yang kemudian mengurusin itu kan. mhm, Kira-kira menurut lu nih, dan ini ada 2 hari yang lalu ada kasus terbaru Kak Sur, mhm, minyak kita yang disubsidi oleh pemerintah, mhm. itu takarannya dioplos lagi, dikurangin takarannya ya. Iya, nggak sesuai dengan kemasan. Enggak sesuai dengan kemasan 1 liter isi 750 Mhm, mili. mhm. Apa sebenarnya Kak Sur? Iya, jadi, yang pertama kita lihat kondisinya dulu ya, Pak, ya. Kenapa sih minyak kita itu ada gitu Ya, akhirnya diproduksi di Indonesia. Jadi dulu itu permasalahannya, itu kan kita pernah ngalamin tuh, kelangkaan minyak goreng goreng. kan waktu itu. Sempat viral, terus masyarakat benar-benar resah. Karenanya begini, karena harga keekonomian gitu, jadi harga pasar ya, harga keekonomian minyak goreng itu di dunia itu sedang tinggi, Pak Ayib. Mmm, Nah, jadi karena saking banyaknya permintaan atas minyak goreng, karena tingginya tingkat permintaan minyak goreng di dunia, itu menyebabkan harga keekonomian minyak goreng di dunia itu melonjak tinggi. melonjak. Nah, karena Indonesia salah satu produsen terbesar, mungkin malah ada beberapa analisis yang bilang kita yang paling besar mungkin ya Indonesia, Mhm sebagai salah satu produsen terbesar, hasil produksi CPO terbesar mhm gitu ya, minyak goreng dalam hal ini di dunia, maka tentu pedagang-pedagang atau mhm produsen-produsen minyak goreng di Indonesia ini seharusnya mendapatkan keuntungan yang tinggi mhm gitu dari, harga keekonomian atau harga pasar dunia yang sedang menaik gitu kan. Nah, tapi yang terjadi kemudian ketika harga minyak goreng lagi tinggi, lalu pemerintah kan nggak mau juga masyarakat kita kesulitan dong mengakses. Jangan kemudian mentang-mentang harga keekonomian, harga pasar dunianya lagi naik, terus akhirnya ibu-ibu di rumah tangga, terus pedagang-pedagang yang butuh minyak goreng gitu kan, akhirnya malah kesulitan untuk mampu mengakses karena harganya mahal. Lalu oleh pemerintah, pertama dulu itu sempat, ditentukan harga eceran tertinggi mhm. untuk semua gitu kan. Jadi di luar negeri silahkan ikutin harga, apa ya, harga keekonomian dunia yang sedang melonjak, tapi di dalam negeri jangan disamain dong. Mhm mhm Sempat ada mhm. aturan itu tuh Pak awalnya. Iya, Dibalas oleh pedagang, itu malah, supply-nya gitu, malah dikurangin sehingga menyebabkan tersendat, kelangkaan, iya. kelangkaan. Jadi Tapi enggak kan bukannya kasus itu mhm, sudah menyeret salah satu dirjen Kemendag Kak Sur? iya betul, sudah menyeret, sampai menterinya juga kan, Sampai itu menterinya juga ya? iya Sampai dari swastanya juga kena kan iya, waktu itu? terseret-terseret ya karena kebijakan itu. Ya sebenarnya kan berbahaya ya, kalau sampai ada mafia minyak goreng begitu kan di republik ini gitu kan. Jadi karena dalam rangka ingin mendapatkan keuntungan yang berlebih dari kenaikan harga keekonomian dunia, lalu merelakan masyarakat Indonesia yang seharusnya bisa mengakses sehingga tidak mampu mengakses karena harganya mahal. Ini kan berbahaya. Pemerintah akhirnya mengeluarkan, akhirnya ya setelah panjang udah memakan banyak korban gitu kan, maka akhirnya dikeluarkanlah produk namanya minyak kita. Nah, minyak kita ini jadi pemerintah nggak mau harga keekonomian dunia itu
dibeli oleh masyarakat, takutnya memberatkan masyarakat. Mhm. Lalu diputuskanlah minyak kita yang mana ditentukan harga eceran tertingginya misalnya 14.500 gitu misalnya gitu kan. Sudah ditentukan HET-nya, lalu bagaimana dengan selisih, harga keekonomian Ya ya dunianya ya. gitu, oleh pemerintah disubsidi. Disubsidi pemerintah berarti ya, Iya. harga keekonomiannya sebenarnya berapa sih, Kak Sur? Bisa sampai 17, 18 ya? tujuh belas Sempat delapan belas sempat ya? sampai 20.000 malah gitu kan, Oh, iya iya. dari harga keekonomian Iya dunianya iya gitu iya. kan. Nah jadi selisihnya itu tadi dari 14.000 itu tadi, Mhm itu di-reimburse, oleh pengusaha, oleh produsen yang sudah mhm memenuhi kriteria minyak kita itu tadi. Jadi mereka, bisa diganti keuntungannya, di-reimburse gitu kan, mhm. ke pemerintah, nanti pemerintah yang ngebayarin gitu, Pak Aib. Sebenarnya kan kasus seperti yang gua sampaikan di awal tadi, kasus cash minyak minyak ya, minyak goreng lah, gua nggak Minyak mau kita. ini, minyak kita kan sebagai salah satu solusi dari pemerintah atas Betul. apa yang terjadi pada cash minyak goreng pada umumnya. Mhm. Oke ya, gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, pemerintah juga kemudian sudah, apa ya, gua mau nanya dulu ke Kak Surya, ke lu ya. Pertanyaan gua, rules atau aturan main soal minyak goreng tuh adanya di mana sih? Ya kalau aturan tentu ada di Kementerian Perdagangan ya. Kementerian Perdagangan ya? Iya, Semuanya ya? iya karena berbicara soal harga ya komoditas apapun Mhm itu yang kemudian bertanggung jawab untuk mhm terjaga gitu ya mhm harganya itu ada di Kementerian Perdagangan. mhm Nah dalam hal ini minyak kita terkait harganya tadi supaya nggak dimainkan, itu tentu ada di Kementerian Perdagangan. Bahkan ada beberapa kasus di beberapa daerah jadi kan tadi isinya dikurangi tuh Pak Aib kan, iya? yang seharusnya 1 liter jadi 750, 800 mili gitu Mili kan. ya? Udah gitu harganya juga dijual di luar HET Pak Aib. Di luar, naik lebih tinggi dari HET? Iya, jadi udah kuantitas jumlah liternya berkurang gitu Mhm, kan, harganya pun dijual di luar, HET ada di beberapa daerah begitu kan. Nah ini sebenarnya tugas pokoknya dari Kementerian Perdagangan. mmm, Itu, memastikan masyarakat itu mampu mengkonsumsi minyak sesuai dengan harga eceran tertinggi gitu kan, yang kemudian dianggap mampu, bagi masyarakat untuk menyerap minyak kitanya itu, kayak gitu. mmm, Nah itu, nah masalahnya tentu yang seharusnya, bertanggung jawab ya dalam hal ini, hemat saya ya Kementerian Perdagangan dong, Kementerian begitu. Perdagangan. Iya jadi begini, kita produksi udah nggak ada masalah tuh, Iya. bahkan kita ekspor kan ke Eropa. Betul, itu kan Heeh. cash tahun 2021 kan gara-gara itu, Kak Sur. Heeh heeh. Jadi memang 2021 itu kan, ini kita coba flashback ya Heeh. 2021, ini kenapa sampai kemudian salah satu dirjen dan menterinya beberapa kali diperiksa, gua nggak tahu, gua belum membaca lagi. Heeh. Menterinya sam menterinya sampai sampai apa namanya, sampai, jadi tersangka atau enggak gua lupa Iya, pada waktu itu. ya pokoknya dipanggil ke kepolisian. Dipanggil ke kepolisian, Dirjennya bahkan salah ditangkap. satu, ketua umum partai besar juga sampai diperiksa di Kejagung 12 jam, itu ngeri Pak, kasus minyak goreng itu. Ya Iya. kan? Iya kan? Bener kan? Betul betul. Kalau gua nggak salah gitu loh. Heeh. Heeh, dan, apa namanya, ini kok berulang gitu loh. Kalau dulu itu case-nya adalah karena harga CPO dunia naik, jadi para produsen itu lebih memilih untuk ekspor Mhm. daripada kemudian diproduksi dan dipasarkan di dalam negeri. Tapi hari ini posisinya harga minyak dunia kan biasa-biasa aja. Tapi Iya. kenapa kemudian ada culas-culas begitu, Kak Sur? Ya karena tadi ada jadi kan kita jujur minyak kita itu di bawah harga keekonomian yang dijual, Oke. gitu kan. Mhm Lalu gimana dengan selisihnya? Ini kan kita kan namanya sebagai negara mau bagaimanapun pedagang, produsen itu kan rakyat Indonesia juga. mhm Jadi pemerintah nih sebenarnya solusinya bagus, cuman berbahaya. mhm. Bagusnya begini, ini enggak pemerintah bikin solusi gimana caranya enggak merugikan produsen, pedagang, tetapi juga enggak merugikan masyarakat, begitu. Nah, maka jalan tengahnya pemerintah ada di situ untuk memberikan subsidi atau reimburse gitu kan, atas selisih harga keekonomian dan harga eceran tertinggi dari, minyak kita itu, begitu Mhm. kan. Nah, yang jadi masalah kemudian kalau seandainya ini dimainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oleh mafia-mafia gitu. Nah, ini Iya, berbahaya, potensi masalahnya di situ. Nah, yang kemudian lebih lucu lagi Pak Ayib, yang pertama kali menyuarakan justru bukan Kementerian Perdagangan ataupun Satgas pangan. Pangan di kepolisian. Mhm.
yang menyuarakan justru Kementerian Pertanian. Oh iya memang Iya, untuk cash 750 mili ini, heeh. apa namanya, cash 750 mili ini yang pertama kali menemukan adalah Kementerian Pertanian ya, baik menteri ataupun wakil menterinya ya? Iya, Kementerian Pertanian dalam hal ini ya menterinya bersuara, wakil menteri menterinya Pak Amran, terus wakil menterinya Pak Sudaryono gitu ya. Itu kan bersuara tuh kan Mhm. atas temuan di lapangan. Harusnya yang melakukan operasi pasar ya Kementerian Perdagangan atau justru Satgas Pangan dari Kepolisian Republik Indonesia dong yang Oh iya iya. melakukan Atau Badan operasi Pangan ya, ada Badan Pangan ya? iya gitu kan yang melakukan kalau tanggung jawab operasi pasar itu tentu aja di Kementerian Perdagangan tadi kan. Mhm. Nah ini kan akhirnya, loh ini kok malah temuannya justru oleh Kementerian Pertanian. Mhm. Nah, Kementerian Pertanian kan seharusnya tanggung jawabnya menjaga produksi, Iya. gitu kan. Menjaga produksi supaya mampu memenuhi kebutuhan pasar atau kebutuhan masyarakat di Indonesia. Itu tugas dari Kementerian Pertanian. Nah, tugas kemudian dari Kementerian Perdagangan itu menjaga stabilitas harga, terus juga termasuk juga oknum-oknum yang bermain tadi, ada juga tugasnya dari Satgas Pangan di Polri begitu Mhm. kan. Nah ini malah temuannya dari orang yang bertanggung jawab untuk produksi, bukan dari Kementerian Perdagangan ataupun dari, Satgas Pangan Polri. Nah ini kan berarti ada yang salah gitu loh. Akhirnya wajar saja kalau kita menduga, ini menduga ya, ada Mhm. kekhawatiran di sini. Jangan-jangan ada keterlibatan Kementerian Perdagangan dan juga Satgas Pangan. Ah, kan kira-kira seperti Ini itu. menarik nih kalau Iya kan. jangan-jangan ada yang main. Iya, bagaimana mungkin misalnya Pak Ayib nih tugasnya untuk melakukan operasi pasar gitu kan, memastikan harga itu sesuai, termasuk juga di dalamnya memastikan bahwa, apa yang tertera di kemasan 1 liter itu benar di dalamnya benar-benar 1 liter, itu kan tanggung jawab Kementerian Mhm Perdagangan tuh salah mhm. satunya gitu kan. Nah, seharusnya tanggung jawab Pak Ayib, tapi malah yang tahu orang lain gitu kan. Mhm. Akhirnya kan, loh berarti kalau ente nggak terlibat, berarti ente nggak teliti dong antara 2 itu, Iya 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 gitu iya kan. iya 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 iya. Akhirnya kita berpikir seperti itu, antara 2 antara memang Kementerian Perdagangan yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, Mhm. sehingga, terjadi kebocoran gitu kan, dalam hal ini ketidaksesuaian antara kemasan dan isi, itu kan, itu yang pertama. Lalu yang kedua jangan-jangan memang ikut bermain. Mhm. Nah, kan kemungkinannya jadi di antara 2 itu, Pak Aib, yang mana dua-duanya menunjukkan bahwa lalai hari ini gitu kan Kementerian Perdagangan. Ini kan Heeh, temuan itu kan karena sidak ya. mhm, Kenapa jadi rame, itu kan karena, apa namanya, penemuan, minyak goreng minyak yang kita, tidak sesuai dengan ukurannya misalnya secara secara kuantitinya, mhm, itu nggak sesuai ditemukan oleh Mentan, mhm, oleh Kementerian Pertanian dan itu sempat dibantah oleh Menteri Perdagangan mhm, kalau itu adalah kasus lama. mhm. Sedangkan, Mentan dan Wamentan itu menemukannya dari Ya, operasi pasar. iya Saat beberapa kemudian kunjungan bulan, ke kalau nggak salah baca berita gua ke Lenteng Agung kalau nggak salah, iya, ke heeh, pasar Lenteng Agung ya. iya beberapa bulan terakhir ini kan masih Iya baru baru terjadi. beberapa hari Oh, bukan bulan. ya, Ini beberapa kan minggu terakhir. ini kan nggak lucu jadinya. Sebaiknya kayak gimana sih Kak Sur kalau kemudian kejadian seperti ini komunikasi ataukah memang setiap kementerian ini boleh turun ke lapangan, Mhm. ataukah kemudian bagaimana sih? Iya kan kalau operasinya Kementerian Pertanian, operasi pasarnya itu tujuannya kan untuk memastikan bahwa stok itu ada, stok Mhm itu mhm. tercukupi, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, bisa diserap oleh pasar dengan baik. Itu kan tugasnya dari, Kementerian Pertanian, Mhm. memastikan stok itu ada intinya. Nah, berbicara memastikan harga, itu kan Kementerian Perdagangan. Nah, ketika dicek stoknya, loh Iya? ternyata stoknya kurang Iya iya dari iya. kemasan, kan kayak gitu. Jadi ini beda nih, operasi pasarnya. Seharusnya Kementerian Perdagangan juga melakukan operasi pasar atas kesesuaian harga, Mhm begitu kan. mhm mhm. Termasuk juga di dalamnya kesesuaian antara harganya berdasarkan HET, terus juga apakah benar-benar, 1 liter itu isinya juga 1 liter, jangan di kemasan tulisannya 1 liter, isinya 750 atau cuma 800, kayak kira-kira Ini kan gitu. jangan sampai kemudian publik berpikir Mhm, jangan sampai kemudian publik berpikir ini sebenarnya ini kan semua publik ini bertanya-tanya Kak Sur, mhm, kewenangan ya, kewenangan, distribusi, kewenangan regulasi, ataupun bahasa kerennya, tata kelola niaga minyak kita ini sebenarnya
adanya di siapa sih gitu loh? Mhm. Siapa yang berwenang dalam dalam kebijakan minyak kita ini? Ya tentu Kementerian Perdagangan lagi. Kementerian Iya, Perdagangan. Kementerian Perdagangan. Karena, ini kan tadi, karena permasalahan, harga keekonomian dan harga yang mampu dikonsumsi oleh masyarakat itu Mhm, berbeda, maka Kementerian Perdagangan melalui produk minyak kita itu kan ada di mhm. sana, gitu kan. Nah, yang bahaya ketika kebijakan yang baik ini sudah diaplikasikan, kekhawatirannya ada yang main gitu, Pak. Bayangin tuh Iya. kerugian negaranya bisa double-double tuh, Pak. Ada kerugian negara berarti di sini Oh ya? ya pasti ada potensi kerugian negara dong, karena Oke. itu kan rembes ke negara gitu kan. Mhm, Jadi ada selisih, harga keekonomian misalnya 17.000, 18.000, sementara harga pasar 14.000, 15.000, misal apa, HET 14.000, iya. 15.000. Kan ada selisih sekitar 2.000, 3.000 begitu kan. Mhm, mhm, mhm. Nah selisihnya ini kan dirembes oleh Oleh negara produsen ya? ke negara gitu, negara yang kemudian bertanggung jawab atas selisih itu kan. Nah kalau ini dimainkan gitu kan Pak Aib. Mhm, Terus literannya itu jadi pertama negara udah ngegantiin tuh mhm, konsumsi masyarakat di minyak kita gitu kan, udah digantiin terus ada kerugian lagi tuh gitu kan yang kemudian mhm. dirasakan oleh masyarakat. Jadi ternyata harga 14.000, 14.500 itu bukan harga 1 liter, harga 750 50 liter, mili gitu kan. 750 mili, iya. Itu kan akhirnya ruginya 2 kali, udahlah subsidinya dimakan gitu kan, Iya, terus juga timbangannya iya dikurangin. dikurangin, literannya dikurangin gitu kan. Jadi kerugiannya 2 kali nih. Jadi pemerintah udah ngasih subsidi gitu kan, ditelan itu sama mafia-mafia, terus masyarakat yang bayar atas harga 14.000, 14.500 itu juga dikurangin gitu kan. Nah, itu kan bisa kelihatan tuh berarti kan, kalau 750 berarti 25% kan Mhm. kerugiannya dari harga, gitu. Jadi kalau gua baca baca di berita Kak Surya, ada Mhm, kan, apa namanya, kalau cash dulu, itu kan minyak cashnya kan 2 nih. mhm, Pertama, minyak kita ini tidak timbang apa namanya, ukurannya tidak sesuai, yang harusnya 1 liter jadi 750 sampai 800 mili. mhm, Yang kedua adalah itu sebenarnya minyak curah yang kemudian dimurnikan lagi. mhm, Nah, gua mau tanya betul, gua karena gua belum tahu pasti ya, heeh. dan mungkin kawan-kawan penonton siasat juga Oh belum iya, tahu, heeh, ya enggak? Ini sebenarnya regulasinya kayak gimana sih? Ataupun memang tata niaganya tuh kayak gimana? Siapa yang produksi, siapa yang kemudian, heeh. apa namanya, distribusi, siapa yang kemudian siapa bayar ke siapa gitu loh. Iya, kalau sederhananya ya mungkin biar bisa, Mhm, diserap oleh pemirsa gitu ya, mhm, lebih baik sederhananya gini, jadi ada produsen Pak Yip, produsen ini pihak swasta, produsen nih yang memproduksi minyak kita gitu kan, yang memproduksi minyak goreng. Jadi dari perkebunan, diolah gitu kan dalam pabrik gitu ya oleh produsen. Nah produsen ini pihak swasta. mhm, Nah mereka kan punya harga 2 nih, satu harga keekonomian, satu harga HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa ada HET? Supaya masyarakat mampu begitu kan mengkonsumsi gitu kan. Jangan sampai kalau ngikutin harga keekonomian nanti Eee, masyarakat tidak mampu mengkonsumsi, begitu kan. Nah, jadi produsennya tetap swasta, Pak Yip. Nah, lalu oleh Kementerian Perdagangan di-reimburse tadi tuh, kan ada selisih harga keekonomian sama, harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Nah, selisihnya ini oleh si produsen tadi, oleh si pedagang tadi, itu di-reimburse gitu, di-reimburse ke negara, iya ke ke negara, pemerintah. ke pemerintah, begitu. Oh, iya, 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 Misalnya iya, iya. dia produksi 20.000 liter begitu kan, ya sudah Kali 3.000 kali 4.000 iya, gitu ya. di-reimburse ke pemerintah, nanti pemerintah gantiin tuh ke mereka. Itu kan jadi seharusnya ya pedagang untung karena masih yang diterima oleh pedagang kan tetap harga Tetap keekonomiannya harga keekonomian, akhirnya, betul, betul. yang nanggung kan pemerintah Sisanya selisihnya ya tadi kan. selisihnya. Nah, masyarakat belinya nggak pakai harga keekonomian, pakai harga yang sudah, HET itu subsidi, subsidi. HET yang sudah disubsidi oleh masyarakat, begitu. Itu case pertama, Heeh, kalau memang minyaknya minyak bener. Ada lagi yang dioplos, kita beberapa minggu yang lalu kita dengar isu soal oplosan Pertamax ke Pertalite, mhm, ya nggak? Walaupun kita tidak menggunakan gitu loh alhamdulillahnya kan. heeh.
Pakai ini terus, Pertamax turbo terus, Pak. Per ya kalau nggak Pertamax Turbro ya solar lah kita. Atau Pak Aib mobilnya kan udah ini, elektrik kan, jadi nggak pakai konsumsi bahan bakar yang kemudian merusak lingkungan begitu? Belum. Belum. Ini kan nggak lucu, kita kemarin dengar, Heeh, apa namanya, bensin oplosan. heeh, Hari ini kita rame juga dengan minyak oplosan. iya. Sebenarnya apa sih yang maunya republik ini gitu loh, pejabat ini gitu loh. Iya, iya. Apakah memang kurang dari harga keekonomian itu? Ataukah memang lebih dari harga keekonomian itu? Ataukah memang ada yang seharusnya berperan tidak berperan? Apa yang Iya, perlu harus dikencangkan dalam tata niaga, heeh. apa namanya, minyak kita dan minyak goreng secara umum ini, Kak Sur? Iya, sebenarnya, eee, ya yang pasti ya kalau bicara tanggung jawab, Mhm, kontrol gitu ya, itu kan ada di Kementerian Perdagangan tadi, mhm, terus juga ada di Satgas Pangan Polri begitu kan. mhm, Ya tentu mereka punya wewenang hukum untuk menindak kan, mhm. perusahaan-perusahaan nakal itu. Nah tinggal kalau sudah kan begini, pemerintah kan belum rilis tuh kerugian negara Iya, iya, akibat iya. akibat Minyak ini ya, oplosan ini. iya akibat minyak yang oplosan atau tidak sesuai dengan takaran Iya, ini iya, iya, tadi iya. gitu kan. Itu kan kerugian itu, langsung kena ke masyarakat dan juga ke negara akhirnya begitu Pak Ya, Aib. hitungan gampangnya adalah, 800 mili misalnya anggaplah, Mhm, berarti kan berkurang 200 mili, 20% lah dari 20% lah mhm, kan, iya, 10%, 20% ya, 20% dari heeh, harga, apa namanya, dari harga eceran. ukuran seharusnya Iya, ya nggak? heeh, Kalau pemerintah mensubsidi anggaplah 4.000 Kak Sur, mhm. 20%-nya 1.000 dong, sekitar 17.500 ya? Iya, anggaplah 14.000 14.500 kan harga eceran Iya, tertingginya itu ya sekitar 2.800 kan berarti ruginya. ngeri juga ya, Iya, banyak juga ya. Kalau per per liter. liter loh. Oh enggak dong, enggak 2.800 dong. Kita anggaplah 4.500 3.500 berarti sisanya kan. Mhm, 3.500 kali, 20%, berarti mhm. sekitar 700 perak per liter kerugian negara. Loh bukan, kan Kan yang subsidi pemerintah kan 3.500 berarti iya, yang iya disubsidi. itu iya, Artinya kan kerugian negaranya kan di situ kita berhitungnya kan. heeh. Nah iya kerugian negaranya di situ gitu Tujuh kan. 700 perak per liter kerugian negara. Itu kerugian negaranya, kerugian masyarakatnya banyak banget itu. Iya tadi 20% tadi kan Iya, kerugian 20% kerugian masyarakatnya adalah 20% dari harga, apa namanya, dari ukuran 1 liter ya nggak, iya, itu 200 mili berarti kerugian masyarakat. Kerugian negaranya heeh, itu 700 perak, iya, Rp700 per liter. Yang heeh. udah dijual udah ada kehitung berapa yang sudah beredar di pasaran Kak Sur? Nah itu yang kita khawatir Pak Aib, yang Heeh. kita khawatir jangan-jangan ini kan tadi saya bilang antara 2, satu Kementerian Perdagangannya lengah atau jangan-jangan juga ikut terlibat kayak gitu kan. Benar. Iya kan. Jangan coba pancing-pancing ke situ dulu Kak Lah Sur. saya bukan apa, ini kan kita namanya apa ya, kita ngelihat objektif aja gitu. Mhm. Sekarang hari ini kalau kita belajar dari kasus Pertamina kan Mhm, terlibat mhm, itu mhm, mhm. pejabat-pejabat Pertaminanya, Mhm. gitu kan. Meskipun belum ada vonis atau segala macam, tapi kan, ketika udah dipanggil gitu kan, itu kan ada kecurigaan terlibat Mhm, begitu kan, mhm, meskipun mhm. belum jatuh vonisnya. Iya. Nah, coba dong kalau memang itu Kementerian Perdagangannya panggil juga, jangan-jangan terlibat maksudnya Tapi kan yang begitu. melaporkan ke Bareskrim Polri kan, Kementerian Perdagangan yang melaporkan. Loh, bukan masalah itu ya, ini makanya kemudian kita keluar dari ranah hukumnya gitu Iya, kan, iya, iya. maksudnya siapa yang melaporkan, apa yang Mhm. punya hak dilaporkan Oke, segala macam oke. itu kan urusan berbeda. Oke. Tapi yang kita khawatirkan ada keterlibatan, Mhm. gitu kan, dari Kementerian Perdagangan sendiri dalam kasus ini, ada kekhawatiran itu. Oke, Harusnya kejaksaan dalam hal ini kan, mhm. membuktikan, oh benar terlibat atau tidak terlibat, panggil dulu dong. Oke, 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 oke. Begitu kan, diselidiki dulu dong Iya. apakah benar terlibat atau tidak terlibat, begitu kan dalam Nah, kasus ini. ini, Karena begini Pak juga, yang memberikan izin siapa coba? Kemendag ya? Lah, memberikan izin untuk memproduksi Oh, Kemendag ya? Oh, eee, iya, iya. brand minyak kitanya, bukan Oh, iya, produksi kalau produksi buat ekspor segala macam ya tentu kan Kemenperin. Iya, 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 iya. untuk minyak kitanya itu maksudnya kan kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir gua Kak Sur. Mhm, Apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh,
pemerintah agar Mhm. kejadian-kejadian ini tidak terulang kembali, terutama yang berkaitan lah dengan misalnya, ini semua kayak Badan Pangan, Heeh. terus kemudian Satgas Pangan, terutama Kemendag tersendirilah, Iya. Kementerian Perdagangan sendiri. Mhm. Kementerian Perdagangan punya 2 wakil menteri kan? 1 atau 2? 1 wakil Iya. menteri, tapi menteri ada 1. Gua kira menterinya 2. Iya. Nah, Apa apa yang harus dilakukan mereka-mereka Kak Sur, biar kemudian kejadian-kejadian kayak gini tidak terulang lagi? Jadi Ini kan bagian dari upaya preventif gitu loh. iya, kalau bagian dari upaya preventif tentu harus terbuka dong, Pak Ib. Mmm, Kalau memang mereka merasa diri mereka tidak terlibat, mhm. ya buktikan secara hukum. Ini belum Kak Sur, ngegas sekali nih. Karena kesel, Pak Ib. Ini bayangan, masyarakat Indonesia itu ada 1.000.000 jiwa, 370 sampai 380 juta. iya Dan ini kebutuhan pokok loh minyak ini, maksudnya, yang sehari-hari dikonsumsi, apalagi nih bulan puasa gitu iya. kan. Berapa banyak itu gorengan kita konsumsi Berapa banyak tukang waktu gorengan buka ini, puasa gitu ya kan. pantes harga gorengan naik Iya, Kak Sur ya. ibu-ibu di rumah ini mau masakin buat anak buka puasa, Iya, buat suami, apa, untuk sahur pakai minyak semua, Pak. iya 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 Maksudnya iya. nih, aduh bahaya gitu, Pak, kalau nggak ditindak tegas maksudnya. Aduh bahaya gitu, terlalu besar dampaknya bagi masyarakat gitu kan. Kalau tadi Pertamax dampaknya ke orang orang kaya Oh gitu kan. enggak, oh kalau Pertamax ini kan Iya. Nah ini Petralite. Petralite kan sama kayak Iya tadi iya kan, iya. masyarakat kelas bawahnya Iya gitu iya kan. iya Nah ini iya iya. minyak kita kan tujuannya kan buat masyarakat, Miskin. iya, Indonesia di Iya, sehari-hari sama gas-gas begitu. juga lah ya, sama kayak gas itu ya. Iya makanya. Tapi kan gas case-nya bukan oplosan kan? Iya, kalau gas kan kemarin distribusinya kan Oh iya, bermasalah di episode yang ada iya. kita bedah gitu kan. Nah ini kan makanya tolonglah ini buat, eee, terutama Pak Presiden gitu ya dalam hal ini yang pengen, kita sampaikan, saya sampaikan. Kalau bisa, Pak, coba ini kalau yang kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, Dilihat langsung. ya lebih tegas gitu loh sikapnya, Iya maksudnya iya apa, iya iya. dibandingkan yang lainnya begitu, Mhm. lebih diprioritaskan Mhm begitu. mhm Ini mhm. kan hajat hidup orang banyak soal minyak ini, Iya iya konsumsi iya. kebutuhan Pokok lah sehari-hari ya. kita, kebutuhan Bukan pokok sembako kita. tapi kebutuhan pokok ya. Minyak goreng sembako dong? Sembako lah, Wih. iya kan? Iya 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 iya. Heeh, makanya ini yang urusan hajat hidup orang banyak ini tolong ditindak secara cepat dan tegas Iya iya, begitu. dan, apa namanya, lembaga yang berkaitan juga harus bekerja sungguh sangat luar biasa ya Kak Sur Iya, ya? langsung langsung sikapnya harus tegas begitu. Iya, Jangan kemudian, ini udah nggak terjadi lagi nih hari ini, mhm. selesai. Ente tanggung jawab ente kemana gitu. Kalau preventifnya tidak dilakukan ya? Iya, entar terulang lagi khawatir. Harus ada efek jerah lah, Pak Ib. Oke, Harus, intinya gitu, harus ada efek jerah supaya kemudian tidak terjadi lagi. Makanya tadi saya bilang tolonglah kepada Pak Prabowo, sikapinlah ini secara tegas. mhm, Kementerian Perdagangan dalam hal ini, begitu juga, Satgas Pangan di, Mabes Polri gitu ya, di mhm, Polri, atas kelalaiannya ini ditindak secara tegas. Kalau perlu diberikan efek jerah begitu mhm kan. mhm mhm. Apapun itu keputusan Pak Presiden, penting diberikan efek jerah supaya tidak terulang. Ini 2 kali terulang ini masalahnya sudah, Iya 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 kira-kira iya. begitu. Oke Kak Sur, terima kasih atas Mhm waktunya di Siasat Ekonomi. mhm. Sampai jumpa lagi di lain waktu di isu berikutnya yang berkaitan dengan ekonomi. Ya. Jangan lupa like, share, and subscribe, komen.